Selamat pagi Mbak Rini. Halo Mbak Rini. Keras tapi nanti kalau mau mulai musiknya agak dikecilin. Oke, siap Mas. Semangat pagi, semangat happy. Yes. Halo, selamat datang Mas Agus Wahyudi. Semangat pagi Mas, siap tampil duet. Yes. Ini bertiga loh Mas, tidak berduet, bertiga. Tringle. Semangat pagi Mbak Warkati, Mbak Kurnia. Halo Mbak Kurnia. Halo Mbak Indah, Nur Laila Sari, Nana, Lutfiana. Ya ini sambil menunggu yang lain ya. Jam berapa ini? Tunggu sampai 3 menit lagi ya, nanti kita mulai. Minimal 25 orang mulai, nggak apa-apa Mbak. Oke, siap Mas. Kita sambil nunggu yang lain merapat, saya sapa-sapa dulu dan dengerin musik ya, biar kita semangat. Mbak Salis, halo. Ismail Fal Ajar, halo. Mas Dodi M. Ferdiansyah, Mbak Salis, semangat pagi Bu, planku yang cantik. Alhamdulillah berkat NASA. Men. Sudah 24 orang. Yo ayo yo yo ayo. Yo 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 ayo. Semangat pagi ya, semangat pagi Mbak Winarse, Marsil Nasan, Maratul Istiqomah. Halo Mbak Indah Shop. Halo Alfi Nasa. Ya, oke. Sudah ada 34 orang. Kita mulai aja ya. Nah, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes. NASA. Luar biasa. Kita semua Pasti bisa. Sukses. Yes. Nah, itu adalah kata-kata yang selalu saya tanamkan kepada mitra-mitra saya. Untuk memulainya kita harus semangat. Sebelum saya mulai bukan materi ya, sharing-sharing malam ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada leader-leader dan guru-guru besar kita semua, yaitu kepada Bapak Insinyur Agung Setiawan, yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhasanto Ali, yang terhormat Bapak Bonaventura Ardi Nugroho, yang terhormat Bapak Sindu Sugito, yang terhormat Bapak Munir Hadi Murtana, yang terhormat almarhum Bapak Heru Pardono atau Putri Martini, yang terhormat Mas Sakti, yang terhormat absen saya tercinta Mas Herman Santoso, juga yang terhormat absen saya yang tercinta lagi yaitu Mas Zainal Effendi, dan yang tercinta yaitu suami saya, dan kepada Bapak Ibu Mbak Mas adik semua yang tercinta yang dalam kelas digital FKS 513, kepada mitra-mitra saya NWKS yang saya banggakan dan saya cintai semua,
Terima kasih, kalian adalah penyemangat saya beserta keluarga. Maaf sebelumnya, saya di sini bukan bermaksud menggurui atau merasa lebih pintar, atau saya hanya di sini sharing apa yang saya jalankan, saya aplikasikan kepada keluarga saya. Di sini saya memberi judul yaitu Menasakan Keluarga dan Pentingnya Sebuah Impian. Nah, oh iya, saya belum kenalan ya. Perkenalkan, nama saya yaitu Warkati. Saya pemegang stokis H2430 yaitu di Kendal, dan umur saya hampir 40 tahun, dan saya memiliki 1 anak dan memiliki suami juga. Nah, oke. Karena sebenarnya di sini adalah judulnya Menasakan Keluarga dan Pentingnya Sebuah Impian, menasakan keluarga. Tetapi karena ada usulan dan ada yang memberikan masukan kepada saya, mitra saya yang di Hong Kong, Mbak Salis, katanya, Bu, nanti sharing-sharing tentang kenapa Ibu dari Hong Kong sampai pulang gitu ya. Nah, begini, saya mau sharing. Dulunya saya adalah mantan PMI, buruh migran Indonesia. Dulu saya di Singapura 3 tahun, di Hong Kong kurang lebih 14 tahun ya Mas. 14 tahun. Sebelum 13,5 sebelum saya mengenal bisnis NASA ini. Karena sangat luar biasa bisnis NASA ini, membuat saya terkadang ingin menangis ya, karena luar biasa sekali, sampai saya terkagum-kagum dengan bisnis NASA ini. Terima kasih kepada PT Natural Nusantara, terima kasih kepada guru besar yang sudah menciptakan bisnis yang luar biasa ini, sangat luar biasa ini. Kami sangat berterima kasih dengan adanya bisnis NASA ini. Saya sebagai mantan TKI atau PMI di Hong Kong, saya merasa terbantu dengan adanya bisnis ini. Dulu saya sebelum mengenal NASA, saya dulu di Singapura, pulang ke Indonesia, uang saya habis, kembali lagi ke Hong Kong lagi, yang mencari uang yang lebih besar. Saya pikir dengan uang lebih besar saya bisa mewujudkan impian dan mewujudkan segala kesuksesan dalam hidup saya beserta keluarga. Ternyata pikiran itu tidak benar. Di saat saya di sana, saya pulang ke Indonesia, saya menciptakan suatu pekerjaan seperti cuci motor, ada membuka warung makan, pernah juga, dan saya buka warung sosis, pernah juga. Semua adalah saya lakukan, tapi ternyata gulung tikar. Semuanya gulung tikar. Ya, pertama sebulan 2 bulan oke, omset melejit, tapi setelah itu jadi menurun. Dan setelah itu lama-lama saya berpikiran saya ingin kembali lagi kerja lagi di Hong Kong. Nah, seperti itu berulang-ulang sampai saya 14 tahun, kurang lebih ya, 14 tahun. Dan sebelum saya mengenal NASA, saya berada di Hong Kong 1 tahun ya. 1 tahun itu saya di sana saya
mengenal NASA dari upline tercinta saya, yaitu Mas Zainal Effendi. Terima kasih Mas, terima kasih mengenalkan bisnis yang sangat luar biasa ini, membantu perekonomian saya. Nah, di situ saya, karena saya kalau luar negeri itu adalah sukanya YouTube, ya, melihat YouTube. Nah, di situ saya melihat Mas Fendi memposting penyakit asam urat waktu itu untuk almarhum bapak saya. Saya beli dan di situ saya dikenalkan, Mbak, kalau murah mau bisa gabung member. Nah, di situ saya mindset saya, kok ada member-member segala, tak kira cuma jualan. Setelah itu saya kepo-kepo, ternyata kok enak banget lihat postingan Mas Fendi closing. Nah, di situ saya mulai tertanam mindset saya untuk kepo-kepo, untuk mendalami lagi apa sih NASA itu. Nah, di situ saya baru 1 tahun di apa namanya, bos yang baru saya. Nah, di situ saya berani stok produk, padahal saya belum tahu siapa yang mau beli, tapi saya beranikan diri untuk stok produk. Di situ seperti dulu adalah Crystal Egg pertama. Crystal Egg di situ saya stok berapa ya? 6 atau 10 gitu. Di sana saya setiap liburan saya bawa, alhamdulillah closing. Nah, itu pentingnya stok produk. Kita tidak harus menjelaskan panjang lebar, ada produknya kita kasih tahu, closing deh. Nah, situ. Dan di situ saya berani, setelah saya merasakan keuntungan itu, saya berani untuk memecat bos saya. Jangan ditiru ya, kalau mentalnya belum kuat untuk memecat bos, karena di situ harus diperlukan konsisten dan keyakinan penuh untuk memecat bos kita. Karena di situ saya berpikiran, saya capek selalu dikerjai oleh bos saya, selalu saya harus 24 jam menjaga orang tua. Di situ saya juga pernah jaga anak. Di situ capek. Lama-lama badan saya capek dan saya berpikiran nah inilah bisnis ini yang harus saya kerjakan di rumah dan saya kembangkan di rumah, dan tujuan saya adalah untuk menciptakan lapangan kerja supaya para ibu tidak harus keluar negeri. Begitu. Karena dengan bisnis NASA ini, alhamdulillahnya setelah saya stokis, saya pun merasakan bahwa sekarang gaji yang di Hong Kong itu sekarang gaji dari stokis melebihi gaji Hong Kong. Nah, yang sudah stokis pasti sudah tahu dari itu. Alhamdulillah, makanya saya beranikan diri untuk memecat bos saya. Dan di situ pun proses saya untuk pulang. Nah, karena saya beranikan diri untuk memecat, saya pulang ke Indonesia. Pun dari saya mendaftar, suami saya nggak tahu kalau saya mendaftar bisnis NASA ini. Karena kita beli bedak aja nggak bilang sama suami, masa bisnis yang menguntungkan kita harus bilang suami, betul nggak? Setuju nggak ibu-ibu? Kalau setuju dan sepakat bisa komen. Aduh, banyak sekali yang telah komen. Sebentar ya, nanti ada sesi pertanyaan karena ini sebenarnya banyak sekali yang saya ingin sharingkan. Nah, di sini sudah saya rangkum dari materi yang saya sharekan. Nah, segitu ya. Mungkin nanti buat yang mau mengerti lebih lanjut bisa saya sharing-sharing ke lain hari tentang saya kenapa saya bisa sukses di NASA. Karena saya adalah dulunya background mantan
PMI Hong Kong gitu ya. Di situ saya menuliskan menasakan keluarga dan pentingnya sebuah impian. Pertama tips dari saya, ini menasakan keluarga. Pertama yaitu yang sudah siap pulpen dan buku bisa dicatat atau bisa dituliskan di buku. Satu yaitu pertama, jangan lupa marketing langit, itu yang utama ya. Kita harus yakin dan kita harus berdoa. Usaha dan doa itu. Nah, di situ usaha, doa dan ikhtiar. Kita hanya bisa berdoa dan ikhtiar. Di situ serahkan semua kepada Allah. Karena dulu saya belum 100% disetujui oleh suami saya. Tapi saya konsisten di NASA. Saya tunjukkan kepada beliau bahwa bisnis yang saya pilih itu benar. Dan bisnis yang saya pilih itu bisa mensukseskan keluarga saya. Kenapa menasakan keluarga? Karena keluarga itu penting sekali buat kita semua. Satu yaitu marketing langit ya tadi. Yang kedua yaitu minta doa dan dukungan keluarga. Nah, minta doa dan dukungan keluarga. Karena sangat penting, peran penting sekali keluarga untuk bisnis NASA ini. Nah, yang ketiga, minta doa dan dukungan dari keluarga. Yang sudah bersuami bisa minta restu, doanya, dukungannya sama suami. Dan yang belum menikah bisa minta doa dan dukungan dari ibu bapak ya. Ini saya pakai kacamata bukan karena untuk mempercantik atau apa ya, karena biar bapak ibu sekalian tidak fokus kepada diri saya. Karena di sini saya pernah dulu kerja sampai kebentur, di sini bisa lihat ya, mungkin kalau saya nggak kacamata di sini bendol besar ya. Nah, di situ nanti takutnya bapak ibu fokus ke bendol saya, bukan ke materi yang saya sampaikan. Nah, di situ kedua yaitu minta doa dan dukungan dari keluarga, bapak ibu semua. Selanjutnya yaitu libatkan keluarga dalam bisnis kita. Libatkan keluarga dalam bisnis kita, itu yang saya alami dan saya lakukan. Pertama yaitu prospek atau meyakinkan keluarga, meyakinkan suami, karena suami saya adalah partner kerja saya. Nah, meyakinkan dengan cara langsung atau tidak langsung. Bisa juga bapak ibu, maaf ya, keringetan jadi melembab. Dengan cara langsung seperti kita ngomong aja terus terang kepada bapak ibu atau suami, terus terang aja, saya menjalankan bisnis ini, saya minta doanya, saya minta dukungannya, seperti itu. Andai kan beliaunya belum mengizinkan atau apa, kita buktikan saja bahwa kita itu benar, karena mereka membutuhkan bukti, bukan omong doang, omdo ya. Nah, di situ. Yang kedua yaitu dengan cara tidak langsung, bisa dengan waktu kita closing produk. Nah, seperti itu kita bisa dengan cara tidak langsung seperti itu. Mungkin bisa menambahi yang lainnya. Selanjutnya yaitu jadikan mereka partner kerja kita.
Kenapa? Karena mereka semua berperan kepada bisnis kita. Sebagai partner, kita membutuhkan kejujuran, kita membutuhkan semangat, spirit yang, waduh, kok malah melembab. Kita membutuhkan orang yang jujur, orang yang pekerja keras. Nah, di situ kita bisa masukkan suami, anak sebagai partner kerja kita. Pertama, contohnya antar jemput barang atau COD-an, kita libatkan saja suami kita atau libatkan saja anak kita, minta diantar atau minta apa, mereka akan tahu hasil dari keuntungan itu. Nah, setelah mereka tahu kan, mereka secara tidak langsung tahu, wah laku ini, wah laku itu. Setelah itu kan nanti setelah dia penasaran, mereka akan bertanya begitu ya. Selanjutnya yaitu jadikan, kalau seperti saya, jadikan admin kita. Nah, jadikan admin kita, seperti saya jadikan anak saya sebagai admin. Karena kalau adminnya adalah keluarga kita, otomatis 24 jam dong, ya kan? Kalau kita adminnya orang lain, otomatis ada batas bekerjanya. Dari mulai sekian, jam sekian, nanti jam sekian pulang, dan sudah tidak melayani. Kan kalau adminnya adalah anak kita, mereka melayani dengan 24 jam, bisa jadi partner kita juga kan. Nah, keduanya dengan secara tidak langsung dia akan mengerti bisnis NASA itu apa. Karena dari backgroundnya, anak saya itu tidak tahu apa-apa. Saya tidak prospek banyak, saya hanya suruh dia kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Nah, dengan secara tidak langsung dia akan terprogram di dalam bawah sadar dia, bisnis NASA, oh seperti ini. Nah, pasti dia akan menirukan apa yang kita kerjakan, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu kerja lapangan, semacam home sharing, isi materi, testimoni. Libatkan keluarga kita. Libatkan keluarga kita dalam bisnis NASA ini. Dan selanjutnya untuk itu kerja lapangan ya. Tadi libatkan, yang ketiga libatkan keluarga dalam bisnis kita. Itu prospek, yakinkan keluarga kita. Yang kedua yaitu jadikan mereka partner kerja. Partner kerja itu antara lain yaitu antar jemput barang seperti COD-an. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu admin kita. Yang ketiga yaitu kerja lapangan. Nah, libatkan mereka semua. Jadikan mereka, beliau-beliaunya partner kerja kita. Asik kan? Nah, emang keluarga harus ikut peran supaya bisnis kita jalan terus. Dulu saya sebelum suami berperan, saya libatkan beliaunya, saya jalannya lama, 1,5 tahun. Itu setelah suami saya berperan, setelah Mas Fendi datang ke rumah dan Bapak Munir waktu itu datang ke rumah, beliaunya sadar akan bisnis. Nah, di situ beliaunya, suami saya itu ikut peran, ikut serta untuk prospek orang, teman-temannya itu di Japri. Sekarang pun seperti Mas Arifin, Mas Kolel, itu masih banyak lagi teman-temannya beliau yang ikut gabung NASA. Setelah itu saya 6 bulan
baru saya langsung jadi stokis. Nah, di situ. Coba nanti Bapak Heri, sebelum saya lanjutkan materinya, masih banyak ini materinya yang saya ingin sharekan ya. Bapak Heri mungkin mau perkenalan, monggo Pak Heri. Mau perkenalan. Ini suami saya juga, beliau luar biasa loh. Oh, beliau emang di belakang panggung. Saya selalu maju, tapi beliaunya sebenarnya di belakang panggung itu dahsyat sekali. Luar biasa sekali. Beliau selalu sering kerja lapangan. Nah, di situ saya di rumah, beliaunya kerja lapangan, kita kerjasama, saling fight. Saya fight teman saya semuanya teman dari SMP, tetangga, teman, semuanya saya prospek. Beliau juga ikut andil. Nah, seperti itu. Monggo Pak Heri kalau mau perkenalan. Monggo. Masukkan saja. Ya. Enggak usah dipegang-pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk para mitra NASA semuanya dimanapun Anda berada. Untuk malam ini saya mau mengenalkan diri saya. Saya suami dari Ibu Warkati atas nama Heri Haryanto. Saya dulu ikut NASA hanya ikut-ikutan saja. Ini berbagi pengalaman saja. Masalah yang sering saya ikuti ketika live kelas digital pasti antara setuju dan tidak setuju. Ini pengalaman saja. Masalah tidak setuju untuk suami istri itu sebenarnya bukan masalah apa-apa. Menurut saya pribadi dulu ya, ini pengalaman saya. Saya tidak menyetujui karena pertama, satu, saya belum tahu tempatnya. Saya belum tahu bagaimana cara bisnisnya. Terima kasih Mas Wendy yang dulu membimbing saya, membimbing keluarga saya bisa sampai seperti saat ini. Bapak Munir sebagai guru besar kami sekeluarga dan guru besar dari mitra NASA semua di FKS 513 yang telah memberikan kesempatan pada malam ini kami sekeluarga bisa sharing-sharing bersama saudara-saudara semua, Bapak Ibu, Mas, Mbak yang hadir pada kelas digital FKS 513. Saya mau menceritakan bagaimana perjalanan saya itu bisa yakin tentang apa itu bisnis NASA. Saya dapat pikiran itu bisa dikatakan ya enggak wangsit lah. Itu kan waktu home sharing di rumah saya, Bapak Munir, Mas Wendy, ya alhamdulillah Mas Firman juga pernah ke rumah sudah mungkin 2 kali. Saya ucapkan dulu terima kasih Mas Firman karena jenengan dulu pertama kali saya menginjakkan kaki di kantor NASA, Mas Firman Santoso yang menyambut kami waktu itu jam 1:30 malam. Waktu itu istri pulang dari Hong Kong langsung ke kantor NASA. Saya ingat pesan dari para leader-leader, para upline, para guru besar untuk menulis impian. Lah waktu itu istri saya kebetulan menuliskan impiannya. Waktu itu ditulis, ditempel, sampai sekarang masih ada di tempat di lemari, ditempel di situ. Punya keinginan, ingin punya rumah sendiri, kepingin naik haji, kepingin membahagiakan keluarga, membahagiakan. Disitulah saya mulai terkikis karakter keras saya. Saya mulai terkikis
bagaimana ya seorang suami kalau mempunyai istri yang mempunyai keinginan yang sangat besar waktu itu, menurut saya besar. Saya pikir, kalau saya tidak bisa mengimbangi, kalau saya tidak bisa mengikuti, bagaimana ya nasib istri saya, bagaimana nasib batin istri saya, bagaimana anak saya sudah besar. Saya takut waktu itu kalau saya tidak bisa membahagiakan mereka. Karena saya ingat janji ketika saya menjadi seorang suami, menjadi suaminya dari Ibu Warkati dulu, pasti saya sudah menjanjikan bagaimana kalau hidup sama saya nanti, kalau enak ya alhamdulillah, kalau susah ya bagaimana lagi Bu. Ya sabar. Nah, sabarnya kami berdua kan belum mampu sabar seperti para aulia yang bisa dikatakan orang yang sudah khusyuk, orang yang soleh atau soleha. Saya waktu itu terus memikirkan disuruh menulis impian atau menulis daftar nama. Terima kasih Pak Munir, terima kasih Mas Fendi. Menulis buku impian, saya harus menemui si A atas nama teman SMA, teman SMP, teman main. Waktu itu saya mulai mencicil dari teman kerja. Kebetulan saya sudah bekerja, saya mencicil, mengajak mereka, pertama dari menawarkan produk. Tiap hari saya alhamdulillah waktu itu bisa closing PGN, waktu itu bisa closing produk yang lain seperti Triple Six. Karena kan punya teman juga rambutnya buta waktu itu. Ya semangat. Setelah itu saya mulai memikirkan bagaimana cara saya bisa menemukan teman-teman saya sekitar 13 tahun atau 11 tahun dari saya lulus SMA tahun 2004 di SMK Rawasari dulu. Kebetulan lagi nonton nih orangnya, Bapak Nur Khalil. Semangat pagi, selamat malam Mas, semangat pagi. Waktu itu yang saya datangi adalah Bapak Nur Khalil. Nah, saya ajak gabung. Waktu itu pertama kali ke sana enggak ketemu sama istrinya. Mbak Mur, selamat malam Mbak. Setelah itu ketemu yang kedua, Bapak Nur Khalil. Alhamdulillah mau gabung sama saya, mau gabung di bisnis NASA. Terus saya ke tempat yang lain lagi, di tempatnya Mas Arifin, di tempatnya Bapak Nur Khalidin. Itu sama. Kalau Mas Arifin dulu gabung sama saya masih bukan setengah lagi, 1/4 bimbang. Bisa dikatakan 10% untuk yakin itu tidak ada. Tapi alhamdulillah teman-teman saya dulu masih ingat keakraban kami ketika waktu kami SMA. Mereka bilang, "Enggak ngurus apa itu yang saya bawa, apa yang bisnis saya tawarkan. Yang penting karena saya yang datang mengingat persaudaraan kami ketika masa SMA dulu, mereka gabung." Alhamdulillah juga Mas Khalidin juga sama waktu itu, malah yang yakin dulu adalah istrinya. Dan mitra NWKS yang langsung saya datangi rumahnya banyak sih. Contoh ada Mbak Wulan. Untuk pesan para suami, kita meyakini sesuatu harus kita jalani karena sebuah komitmen, keterpaksaan. Pertama, kita harus punya sifat keterpaksaan. Kalau yang saya alami terpaksa, saya harus mendorong istri. Pertama, mendorong istri untuk menjalani bisnis NASA tersebut. Pertama, dan saya juga sebagai seorang suami, karena saya tahu kewajiban seorang suami adalah memikul beban
ekonomi keluarga yang saya gembor-gemborkan kepada mitra saya, karena kita seorang suami akan menanggung ekonomi keluarga itu dunia akhirat. Kita bisa membawa keluarga kita ke surga, juga kita bisa membawa keluarga kita ke neraka apabila kita tidak tepat membina atau mencari nafkah. Alhamdulillah saya dikenalkan oleh bisnis NASA. Waktu itu saya sedikit-sedikit mulai menjalankan. Dalam waktu, alhamdulillah dalam waktu 6 bulan saya bisa mencapai titik aman pertama, yaitu stokis NASA. Tanggal 19 bulan 3 tahun 2019 saya resmi jadi seorang stokis dengan nomor H2430. Dalam waktu 6 bulan tersebut banyak sekali liku-liku yang saya alami. Saya kalau pagi berangkat kerja, malam saya tidak langsung pulang. Saya pulangnya jam 2, jam setengah 3, jam 1. Paling cepat sampai rumah setengah 12. Pentingnya bisnis di dalam keluarga, karena menurut saya pribadi, ini pengalaman saya sebagai seorang suami, ketika kita di rumah tidak mendapat dukungan, semangat seperti apapun di luar sana, bagaimanapun kinerja kita, bagaimanapun cara kita memprospek orang, ketika yang kita cintai, yang kita sayangi tidak mendukung kita, maka 95% kita akan down. Itu menurut saya. Kalau mungkin menurut Bapak Ibu andai kata itu tidak tepat, ya saya mohon maaf. Itu menurut pandangan saya, karena kalau saya di bisnis NASA ini menganggap bisnis NASA ini adalah bisnis mental. Karena bisnis NASA, saya bisa dikatakan bisnis mental, karena saya tahu, kita pertama administrasi saja hanya 200.000 sudah dapat produk 3. Kok saya membayangkan saya bisa sukses, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa naik haji. Masa sih dengan 200.000 saya bisa seperti itu? Apa itu tidak mental namanya? Kalau modal 2 miliar sukses, itu ya wajar. Itu pun belum menjanjikan kalau menurut saya. Modal banyak belum pasti kita bisa sukses. Tapi dengan modal 200.000 kita bisa sukses, baru itu namanya luar biasa. Sejak saat itu saya pikirkan, bagaimana sih caranya saya bisa dengan 200.000 ini saya bisa berkembang. Pertama, istri saya beli pasta gigi, karena saya jualnya hanya dulu bisanya pasta gigi. Kalau beli untuk yang lain seperti NCX atau produk pertanian, itu kan setelah saya closing pasta gigi, saya bisa merambah ke agrokomplek. Alhamdulillah tim NWKS untuk saat ini tim agronya luar biasa. Bahkan bisa dikatakan sukses untuk demplotnya, untuk petaninya. Saya juga timnya banyak yang dari tim agro. Alhamdulillah saya dapat mitra ahli pengobatan, ahli kesehatan, juga untuk ahli agro banyak. Ya. Untuk para suami, kami sarankan untuk para istri bisa meyakinkan para suami dengan cara seperti ini. Beban keluarga itu kan ada di pundak suami. Yang paling saya ingat, waktu itu ketika pendidikan di NASA, istri saya mau berangkat SMB waktu itu, saya tidak memperbolehkan. Saya bilangnya gini, pendidikan apa lagi? Yang penting kan jual, yang penting kan beli terus jual lagi, beli lagi jual lagi. Udah itu aja, no di pendidikan apa namanya seperti ini apa sih yang dicari? Nanti di sana 3 hari, nanti di sana jenengan sama siapa? Nanti istri saya sama siapa? Saya takut. Soalnya istri saya kan cuma 1, kalau istri saya 10 mungkin saya tidak khawatir. Kalau istri saya 1, saya agak khawatir. Aduh, bagaimana ya cara saya membenarkan pendapat saya agar istri saya tidak jadi berangkat. Akhirnya istri saya menuruti saya. Waduh, ternyata disitulah saya terlambat jadi seorang stokis,
karena kekerasan hati saya dulu. Waktu itu Mas Aplen, mungkin Mas Fendi yang sudah mendaftarkan istri saya ikut SMB mungkin masih ingat betul-betul. Dan ketika ketemu Aplen saya saja, ketika ketemu di kantor NASA, saya masih cuek, saya belum bisa respect karena saya sendiri belum tahu apa sih. Karena saya dulu sudah merasa agak nyaman, saya sudah kerja, sawah punya, istri dari Hong Kong, kan anak cuma satu, setidaknya wah sudah aman sentosa. Ibaratnya kalau tidur untuk makan, tidur, kerja, pulang, sudah seperti itu sudah enak. Tapi ternyata saya keliru. Kekeliruan saya seperti ini, impian istri saya tidak cuma hanya makan ternyata. Impian istri saya naik haji, beli rumah, beli mobil. Wah, saya mulai takut nih kalau saya tidak fight, saya takut ditinggalin istri saya nanti kalau saya tidak semangat, saya tidak bisa memenuhi apa sih yang jadi impian saya. Semua memang kehendak Allah Ta'ala untuk bisnis ini sukses, pasti campur tangan dari Yang Maha Kuasa. Tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin, karena tanpa usaha tidak mungkin adanya sukses. Sukses siap berproses. Kalau saya punya trik tiga kata dari saya. Kalau saya di bisnis NASA, jujur mungkin dengan istri saya beda, dengan anak saya beda. Karena saya punya prinsip segini, maju, mantep, modal. Maju saat ini adalah maju kita berani mendaftarkan diri sebagai mitra NASA. Kita sudah maju. Karena kita keluar dari rasa takut ketipu, takut dapat 200 itu tidak dapat apa-apa, takut nantinya untuk apa, dapatnya hanya cuman kotaan, kit B, isinya sabun, pupuk, dan obat. Wah, saya mau dijual kemana ini, produknya sangat kecil, harganya kok 120. Wah, payah ini. Terus yang kedua, mantap di sini. Kita mantap menawarkan, kita ceritakan, tidak ada yang tanya pun kita pasti ngomong saja. Kalau saya, ciri saya kan orangnya agak keras, terus suara saya juga keras. Saya langsung saja, setiap kali ada orang kumpul-kumpul, orang bergerombol, saya langsung datang, wah ini saya punya produk seperti ini. Ada enggak yang sakit gigi? Kalau yang sudah bosan sakit gigi, sikatan pasta gigi NASA yang saya jual ini, insya Allah sembuh, udah enggak kambuh lagi. Saya bilang seperti itu. Masa bisa ya? Bisa sembuh? Karena ini bahannya istimewa. Ini menghilangin ngilu, ngilangin apa, itu saya langsung alhamdulillah bisa closing karena saya mantap saja. Ya, untuk yang terakhir ini yang biasanya banyak yang terkendala kalau urusan yang terakhir modal. Karena saya berpikiran seperti ini, apa di dunia ini usaha yang tidak pakai modal? Pertama, modal pikiran, modal tenaga, yang terakhir modal secara finansial. Saya waktu itu terus bagaimana ya cara saya bisa mencukupi kebutuhan mitra saya, karena istri saya sudah punya mitra, dan mitra saya sudah punya mitra, tapi alhamdulillah waktu itu mitranya saya masih tidur semua, karena mitra saya teman-teman saya sendiri. Tapi alhamdulillah untuk saat ini mitra saya sudah luar biasa. Sudah tepuk tangan untuk mitra-mitra saya yang di tim WKS. Saya sudah salut, bangga, majulah, tetap semangat, jangan terlena dengan keadaan seperti ini. Kita juga tidak boleh kendor, masa depan kita masih panjang seperti guru besar kita bilang,
Kalau seorang stokis saja masih di pintu gerbang, seorang demen saja masih di pintu, masih ada di dalamnya yang harus kita cari. Crown Demon itu impian semua mitra NASA. Kita harus semakin maju. Lah, modal di situ saya memberikan modal. Saya carikan modal untuk istri saya. Gini Bu, saya mencarikan modal untuk stok produk. Itu masih ingat Mas Fendi, mungkin saya waktu itu jengkel sama PGN. Saya beli PGN itu 11 dus. Saya yakin bisa menghabiskan sendiri. Alhamdulillah dalam waktu 1 bulan saya bisa menghabiskan 3 dus 90 pieces. 108 berarti kalau yang saya jual 90 waktu itu. Alhamdulillah itu awal saya untuk menjadi seorang stokis, karena saya sudah pede, saya sudah dapat keuntungannya, saya bisa membuat istri saya tersenyum, membuat anak saya tersenyum, karena ekonominya tercukupi, orang tua saya pun mulai meyakinkan, mulai bisa menerima apa itu bisnis NASA. Ketika itu waktu istri nungguin sebelum saya yakin, 8 bulan hanya jual produk mungkin 2 kali kalau tidak 4 kali. Mungkin kalau hadir di sini saya pernah mengantarkan pesanan produk Mbak Laila, Mas Tamam waktu itu sampai ke rumahnya di Desa Bulak, Rawasari. Mungkin Mbak Ulan yang pernah saya datangi ke rumahnya sebelum maghrib. Salam buat Mbak Ulan, Mas Irman dan yang lain. Mbak Isti yang baru-baru. Di NASA tidak ada yang baru, tidak ada yang lama, yang ada orang yang mau maju dan yang mau berubah. Daftar duluan belum pasti sukses duluan, daftar belakangan juga belum pasti ketinggal. Semangat pagi dari saya cukup sekian, bisa dilanjut lagi sama Ibu Warkati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam hormat saya untuk para leader, para guru saya yang ada di Jogja, dari Pak Agung Setiawan, Pak Moksanto Ali, Pak Ardi Nugroho, Bapak Sindu Sugito, Bapak Munir Hadi Murtana, Mas Herman Santoso, Ibu Tri Martini, dan juga Mas Zainal Effendi. Dan salam juga untuk mitra kebanggaan saya, NWKS, yang selalu mensupport saya, menjadi pendamping saya dalam susah maupun senang. Kita maju layak untuk sukses. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes. Ya, oper lagi. Nah, gimana Bapak Ibu sekalian? Luar biasa nggak ilmu yang beliau sharekan kepada Bapak Ibu? Bisa diterima? Wah, ini luar biasa. Berapa orang nih? 85 yang online. Ya, terkadang kalau online itu ada plus minusnya. Yang kuotanya itu internetnya kecil, pasti banyak kendala dalam kita online seperti ini. Tapi plusnya yaitu kita bisa lebih menggali lagi ilmu-ilmu dari mentor-mentor kita secara online seperti ini. Manfaatnya sangat luar biasa sekali. Nah, di sini nanti saya ada sesi pertanyaan ya. Tapi ini sebelum saya mulai lagi, ada kesaksian juga anak saya yang dulunya dia tidak tahu apa-apa itu tentang bisnis NASA ini. Tapi saya ikutkan aja karena saya ingin bukan hanya saya merasakannya, nanti setelah dia berkeluarga, dia pun akan merasakan bisnis NASA ini sangat luar biasa. Saya dan beliaunya sekarang sudah stokis berapa nak? H3206. Nah, alhamdulillah.
dia sudah stokis, saya izinkan untuk anak saya testimoni. Monggo, Nok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu semuanya. Salam hormat Bapak Komandan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Robi Aladawiyah. Saya putri dari Ibu Warkati dan Bapak Heri. Jadi awal mula saya bisa gabung di bisnis NASA yaitu dikenalkan oleh ibu saya. Jadi ibu saya mendaftarkan saya tanpa sepengetahuan saya. Jadi dulu ibu saya tiba-tiba bicara kalau saya sudah didaftarkan sebagai member NASA dan saya disuruh posting-posting produk Bapak Ibu. Jadi dulu awal mula kenapa saya bisa menjalankan bisnis NASA ini karena iming-iming dari ibu saya bahwa per produknya mendapatkan untung yang luar biasa. Jadi saya mulai mau untuk posting-posting produk Bapak Ibu. Jadi dulu saya sering-sering posting produk walaupun awal-awalnya belum dapat closing yang banyak. Jadi kenapa saya bisa fight di NASA dan ikut orang tua saya? Karena saya diajak di pertemuan-pertemuan NASA, kependidikan NASA, dan juga saya dilibatkan sebagai admin di stokisnya Ibu. Jadi saya efek dari jadi adminnya Ibu, saya bisa tahu apa itu NASA dan seberapa besar potensinya di bisnis NASA Bapak Ibu. Jadi dulu saya saat ini juga saya Mantan Linmas ya. stokis muda mantan Linmas. Iya Bapak, saya mantan Linmas. Alhamdulillah saya memutuskan keluar di Linmas itu bulan Agustus Bapak Ibu. Dan setelah saya keluar dari pekerjaan sebagai Linmas, saya mulai fight di NASA. Saya menjadi adminnya Ibu. Jadi adminnya Ibu, saya bisa lebih tahu potensinya sebesar apa, dan saya mulai jadi terbiasa untuk berbicara kepada customer Bapak Ibu, dan saya mulai bisa untuk menjelaskan produk dan bisa untuk belajar prospek ke calon mitra. Karena sebenarnya basic saya itu kurang pandai untuk berkomunikasi Bapak Ibu. Jadi sejak jadi admin, jadi saya mulai lebih belajar, dan berkat bimbingan dari Bapak Komandan juga, alhamdulillah bulan Februari kemarin tanggal 20 saya resmi menjadi stokis dengan plat H3206. Terima kasih banyak Bapak Munir, Mas Zainal Effendi, Mas Firman Santoso, dan komandan-komandan lainnya yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam buat Mas Heri, Mbak Warkati, ya Mbak Robiah. Siap Mas Bagus. Kapan main ke Kendal Mas Bagus? Oh iya lagi corona ya. Salam balik Mas Bagus. Mungkin bisa dilanjut sama ibu saya untuk sharing-sharing, bisa nanti di akhir sharing hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pasar lagi. Gimana Bapak Ibu? Gimana? Mudah? Gampang? Atau susah? Nah, di NASA itu begini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bujuk putra-putri Bapak Ibu untuk ikut terjun di bisnis NASA dan tetap konsisten
ikuti kata upline, insya Allah sukses itu mudah. Nah, gimana? Siap? Siap untuk menduplikasikan? Siap untuk take action? Nah, tadi tips menasakan keluarga, yaitu pertama marketing langit. Saya pun jalankan marketing langit itu macam-macam usaha, doa, dan ikhtiar. Yang kedua yaitu minta doa, dukungan dari keluarga. Yang ketiga yaitu libatkan keluarga dalam bisnis kita, terutama di prospek. Yakinkan keluarga kita dulu dengan cara langsung atau dengan cara tidak langsung. Kemudian jadikan mereka partner kerja kita, sehingga kerja kita bisa lebih mudah dan lebih gampang di bisnis NASA ini. Kemudian libatkan mereka juga antar jemput barang seperti COD-an. Kemudian jadikan, kalau sudah yang stokis, jadikan admin, bisa. Kalau belum stokis juga bisa, jadikan putra-putri bapak ibu admin. Kalau jenengan masih masak atau masih cuci baju atau apa, jadikan anak kita untuk mencatat siapa yang beli, siapa yang yang bisa buka HP. Waktu jenengan tidak online, kalau dianya pegang HP, bisa juga ajari mereka untuk posting, ajari mereka untuk cari uang. Seperti itu. Walaupun anak saya kerja di saya gaji sekian dan hanya sekian, cuman makan sama itu semua saya yang tanggung, tapi beli baju, beli macam-macam dia pakai uang dia. Begitu. Walaupun anak satu, saya ajarkan dia untuk mencari uang, untuk mandiri, ya betul. Dan terjunkan langsung kerja lapangan. Nah, seperti kita pembisnis seperti umumnya kerja lapangan ya. Karena bisnis NASA ini sangat luar biasa sekali. Kenapa kita tidak manfaatkan itu? Bapak Munir, maaf ya, ini saya lewatkan semuanya komen-komen karena saya takutnya nanti nggak kesampaian waktunya. Nah, di sini saya sudah banyak saya catat poin-poinnya di sini. Monggo Bapak Munir, Mbak Nuzulul Mahmudah. Nah, semangat ya Mbak. Ini juga tim NWKS. Nah, dalam sampai jam 9 nanti. Kenapa? Oke. Saya lanjutkan kembali. Yang pertama pertama yaitu jangan lupa marketing langit. Yang kedua yaitu minta doa, dukungan dari keluarga. Yang ketiga libatkan keluarga dalam bisnis kita. Keempat yaitu mensukseskan keluarga dulu. Mensukseskan keluarga dulu sebelum orang lain. Nah, di sini poin yang saya jalankan sampai ke titik ini. Jadi alhamdulillahnya Emerald Manager yang kami raih. Mudah-mudahan tahun ini bisa diamond. Amin. Kita positive thinking saja, ya. Yaitu nomor 4, mensukseskan keluarga dulu sebelum orang lain. Ini ilmu dari upline saya tercinta yaitu Mas Zainal Effendi. Saya duplikasikan. Beliau bilang, Mbak, coba daftarkan anak keluarga jenengan dulu, baru jenengan prospek yang lain. Nah, saya juga jalankan itu semua. Saya mendaftarkan anak saya sing seru nih Pak Bedek ya. Karena manut upline itu enak. Itu ilmu dari anak saya. Saya kadang sering lupa. Harus butuh pinaring.
maklum sudah tua, umur sudah 40 tahun. Hampir. Kenapa, Mas? MVP. Oh, NBP ya, ya Allah, Finar itu maklum mak-mak. Betul-betul nggak apa-apa Mbak Yu, yang terpenting ilmunya keren ya, Mas Agus Rukmadianto. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Buat yang Bapak Ibu semua yang istrinya belum mendukung, yang suaminya belum mendukung, insya Allah ini bisa memberikan pandangan atau memberikan wawasan, atau bisa diduplikasikan apa yang saya duplikasikan kepada suami dan anak saya yang dulunya suami saya latar belakangnya tidak menyetujui, karena apalagi beliau dapat selentingan dari tetangga. Wah, itu bisnis tipu-tipu itu, jangan, istrimu jangan mau di apa, enggak harus jam 9 ya, selesaikan saja materinya. Waduh, kemalaman nanti kasihan yang punya anak nanti, apalagi yang punya suaminya muring-muring nanti. Oh iya, yang kata anak saya yang mau malam mingguan nanti enggak jadi malam mingguan nanti. Nongkrong enggak apa-apa di sini. Santai aja Mas, kita bisa bisa bergurau juga ya Bapak Munir. Maaf, kami sering bercanda-candaan. Nggak harus jam 9 kata Mas Zainal Effendi. Nah, selanjutnya yaitu mensukseskan keluarga sebelum orang lain. Ini ngembun Mas Heri, karena saya berkeringat jadi mengembun. Dan juga saking melonya. Melo apa? Oke, mensukseskan keluarga sebelum orang lain. Saya daftarkan anak saya, dan saya mulai memprospek adik saya, memprospek adik dari suami, memprospek kakak saya. Alhamdulillahnya mereka gabung di NASA, karena saya juga langsung terus terang, saya bisnisnya kayak gini, keuntungan sekian dan sekian, dan keuntungan sekian dan sistemnya sekian kayak gini. Nah, itu saya jelaskan, mereka alhamdulillah gabung, adik perempuan saya, adik laki saya yang sudah menikah juga ikut gabung, dan kakak saya juga gabung, kemudian bapak mertua saya juga gabung, adik dari suami saya juga gabung. Nah, di situ setelah itu saya melebar, keluar lagi prospek orang lain. Yes, semangat Bapak Munir. Malam mingguannya belajar di sini Mbak. Oh, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat nggih. Lalu yaitu saya prospek dari teman. Nanti di sesi kunci sukses dan 8 langkah sukses saya nanti bagikan, walaupun tidak lengkap ya. Keberingat Mas, ya Allah, panas kok. Saking membaranya jadi keberingat, saking semangatnya ya. Oke, kata Pak Heri, aku kok tenang aja. Iyo, kalau laki-laki nggak harus berukut ya. Oke, lanjut aja, itu selingan. Kemudian yang kelima yaitu tunjukkan keseriusan kita. Kalau kita nggak serius, gimana kita mau menunjukkan kepada keluarga kita, menunjukkan keseriusan kita, menunjukkan kesuksesan kita, kalau kita tidak serius di NASA? Coba. Apalagi kalau sudah mempunyai mitra, kita tidak serius, apalagi langsung balik arah dari tadinya ikuti kata Aplen. Oh ya, belum waktunya toh. Kemudian setengah jam lagi. Oke, saya lanjutkan.
tunjukkan keseriusan kita. Nah, begitu. Kita harus serius. Kalau waktu-waktu sekarang lagi down, tapi jangan membuat kita untuk berpaling dari NASA. NASA itu bisnis yang luar biasa. Kalau ditinggalkan sayang, Pak. Modal sedikit, hasil selangit, ya kan? Nah, di situ kita tunjukkan keseriusan kita. Apalagi yang keenam, yaitu jangan pernah berhenti sebelum terwujud impian-impian kita. Ya. Jangan berhenti sebelum terwujud impian-impian kita. Bagaimana kita bisa membuktikan keseriusan kita di bisnis NASA kalau kita berhenti, ya kan? Sedangkan kita sudah ngomong sama suami, oh di NASA itu kayak gini, oh hasilnya bagus, seru-seru mas. Gitu galai. Enggak, karena basic suami saya adalah mantan preman, jadi ya maaf, beliau tabel lama sampai saya 1,5 tahun untuk membuktikan kepada beliau bahwa bisnis NASA itu bisnis yang sangat luar biasa. Karena beliau sangat keras orangnya, saya harus pelan-pelan. Ya, kita sebagai seorang istri, kita sebagai istri dulu belum jadi istri, bisa jadi istri. Kenapa kita tidak bisa mengambil hatinya, ya kan? Sepandai-pandainya kita. Emang basic dari suami itu beda-beda, sifatnya beda-beda. Tapi jenengan kan tahu titik kelemahan dan segi posesifnya atau segi dari dia memerlukan kasih sayang, dia memerlukan perhatian. Di situ kita harus pandai dong untuk mengambil hatinya. Nah, tadi seperti libatkan mereka, tanpa sadar mereka terprospek oleh kita, ya kan? Kalau kita COD-an, Om Heri, jangan lupa kopinya. Oh iya, siap Bapak Komandan, tuh sudah kopinya sudah tersedia sama Mas Angga juga. Nah, di situ jadi sampai apa tuh tadi? Nah, itu kita harus jangan pernah berhenti sebelum terwujud impian-impian kita. Karena di situ kita akan dilihat oleh tetangga, dilihat oleh suami, dilihat dari orang tua kita, dilihat adik-adik kita, karena kita melibatkan suami dan anak, melibatkan keluarga kita di situ. Libatkan keluarga dalam bisnis kita. Jadikan waktu COD-an ajak mereka untuk ikut andil dalam bisnis ini. Selamat pagi, waduh ente telat mas. Monggo Mbak Isna Nasa, Mbak Tina Nasa, ya. Oke. Sekarang sudah berkurang orangnya 73 orang yang online. Terima kasih yang masih setia, terima kasih. Di sini selanjutnya yaitu yang ke-7, jangan fokus ke masalah tapi fokus ke penyelesaian. Nah, terkadang dalam keluarga itu ada suatu masalah, tapi andai kan suami kita tidak menyetujui seperti itu ya, jangan paksa beliaunya untuk setuju. Jangan paksa, nanti bisa berantem nanti, ya kan? Ujung-ujungnya nanti disuruh keluar dari bisnis NASA ini. Kita disuruh keluar paksa oleh beliau. Jangan kita berantem, main kalem aja sama beliaunya. Oke? Main kalem, karena kita sebagai perempuan kita harus cerdas, kita harus pandai. Di mana titik-titik kelemahan dan kita bisa masuk untuk prospek beliaunya. Nah, suami itu juga butuh prospek loh Bapak Ibu. Betul nggak?
Hmm, Mbak Murni, Alek ya, masih setia. Yes, terima kasih. Mbak Bulan, terima kasih. Ini jenderal-jenderal saya semua nih. Main halus, iya Mbak. Iya Mas Fendi, main halus pokoknya. Eh, Ngerayu jadi suami aja bisa, masa ngerayu untuk bisnis nasa nggak bisa? Ya nggak. Sekarang malah beliaunya Bapak Munir, KRC barusan ngejok kopi Ibu Komandan. Siap Bapak Munir. Ini bertiga ya, ngebak-ngebak iya. Yang lain 1-2 aja. Kami dari tim NWKS Kendal bertiga. Karena di sini saya melibatkan keluarga saya. Saya melibatkan keluarga dulu sebelum saya merambah ke orang lain. Nah, di situ yang selanjutnya jangan fokus ke masalah, tapi fokus ke penyelesaian. Nah, kita fokus ke penyelesaian aja. Jangan terlalu kita menggebu-gebu di NASA, kita sering berantem sama suami, jangan. Jangan sampai kita di NASA ini malah mencerai-beraikan keluarga, jangan. Nah, selanjutnya yaitu 8 take action, praktekkan. Nah, praktekkan. Karena kita butuh kerja, kita butuh praktek. Kalau tidak dipraktekkan gimana? Kita hanya menghayal, ya kan? Seperti tadi Bapak Heri, saya punya impian, beliaunya juga mewujudkan kan? Nah, di situ kalau kita menempelkan impian, beliaunya suami belum tergugah hatinya, kita doa aja, doa tahajud lah, disunyisnya, kita doa aja, ya Allah, ya Robbi, izinkan hambamu ini mengetuk hati suami, biar suami mengizinkan. Coba aja di pinggir beliau, biar beliaunya dengar apa yang kita doakan. Insya Allah dengan terus menerus kita doakan, terus menerus kita berusaha untuk meyakinkan, insya Allah akan tergugah. Insya Allah, karena nyata kita punya Allah kok. Jangan takut. Walaupun banyak rintangan, kita mengadu aja sama Allah. Gampang kan? Kita ini adalah manusia ciptaan Allah yang sempurna dari ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Kenapa kita tidak bisa? Ya kan? Sekeras-kerasnya suami, sekeras-kerasnya anak, mereka akan luluh juga. Mereka punya hati. Ya kan? Jangan pernah patah semangat. Lakukan itu terus menerus. Insya Allah akan bisa luluh di situ. Mata banget Mbak ilmunya. Makasih banyak Mbak. Ya, jangan pernah berkecil hati yang belum diizinkan sama suami, keluarga belum mendukung. Sesi pertanyaan jam berapa Mak? No. 20.45 15 menit. Kami berikan waktu 15 menit. Apabila ada yang mau ditanyakan, monggo bisa diketik agar bisa kami menjawab sebisa kami. Siapa ini? Bu Yeni ya, halo Bu Yeni, ya Allah. Big love, big love. Sarangnya kata anak saya. Kalau ada yang bisa mau ditanyakan, bisa. Ya. Kalau kami bisa jawab, insya Allah kami jawab. Kalau kami belum bisa jawab, nanti kita bisa sharingkan ke upline leader-leader kita di Jogja sana yang masih setia. Alhamdulillah ya Allah. Yes, Pak Kolidin. Selamat malam Pak Kol. Nah, semangat pagi. Ojo ondan bareng ngono ilang we. Tak ting. Hampir stokis harus semangat ini, ya. Keluarga Demon, Mbak siapa itu Ida. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Mbak Suharti Nasa, bagaimana Mbak membina jaringan yang besar? Nah, Bapak Eri atau saya yang jawab, bagaimana Mbak membina jaringan yang besar? Gantian sampean sih. Saya. Nanti saya trik cara meyakinkan. Cara membina jaringan yang besar. Mbak Husnul. Lagi Pak dijawab saya apa gimana tips membangun tim NWKS bisa kompak. Nah, di sini karena Bapak Munir, siapa yang tadi Mbak siapa tadi? Waduh, kelep ya. Mbak Suharti Nasa, bagaimana membina jaringan yang besar? Itu kita harus fokus. Dan saya juga menciptakan ini 8 langkah sukses dari Bapak Aplen, dari guru-guru besar kita yang mengajarkan kita, yaitu dengan 8 langkah sukses itu. Yang pertama tujuan kita apa sih di NASA? Nah, seperti itu. Kita benahi dulu tujuan kita untuk apa? Untuk mencari uang, untuk mencari jati diri. Kita niatkan semua adalah ibadah. Nah, di situ insya Allah akan dimudahkan. Nah, keduanya yaitu daftar nama. Daftar nama. Kita punya banyak kenalan dari SMP, dari tetangga. Kita tulis saja daftar nama di situ. Cara membinanya yaitu kita bisa bikin grup sendiri. Kalau kita sudah dari saya sendiri ya, itu di lain materi ya, di lain materi. Kalau saya yakin dulu di NASA, ya, yakin dan tunjukkan kesediaan. Nah, di situ setelah itu saya keluar dari membuat grup untuk memperbesar jaringan saya. Saya harus memberikan wadah di situ, memfasilitasi mereka semua. Dari stok produk, saya stok produk. Dari grup binaan, saya mendirikan grup binaan. Karena Mas Fendi juga, saya sebelum itu saya sering konsultasi sama Aplen. Karena itu sangat membantu dalam grup kita untuk menciptakan grup yang besar. Nah, di situ juga adakan home sharing, karena di situ aura dari keseriusan mitra-mitra kita dari situ. Dari home sharing, ciptakan pertemuan-pertemuan yang bisa membangkitkan semangat kita untuk menjalankan bisnis NASA ini. Dan juga pakai produk itu perlu juga. Nah, mungkin bisa diterima dari Mbak Suhartini bagaimana membina jaringan yang besar. Seperti itu, kita memberikan wadah kita sebagai menjadi konsultan, kita menjadi Aplen yang menerima masukan-masukan dari mitra-mitranya, seperti itu. Dan juga kita memberikan wadah atau stok produk itu sangat perlu juga untuk mempermudah mereka dalam bisnis NASA ini. Kemudian tips membangun tim NWKS bisa kompak. Oh iya, dulu juga tim NWKS itu enggak seperti sekarang ini. Sekarang ini alhamdulillah sudah kompak dan sudah. Oh, mau dijawab sama Bapak Heri Haryanto. Monggo Bapak. Ya bisa. Apa kelihatan? Daripada sini. Ngomong aja udah. Lah, pertanyaannya, tip membangun tim NWKS bisa kompak seperti saat ini. Ini kebetulan yang tanya langsung dari Bapak Guru Besar. Tipnya membuat timnya bisa kompak, yaitu kita dekati dulu dari jenderal-jenderalnya, seperti
timnya dari Mbak Wulan, timnya dari Mas Kolil, timnya dari Mas Surya, timnya dari Mas Arifin, timnya Mas Kolidin, dan timnya Mas Ismail, dan tim dari tim-tim lain jadi satu jaringan di tim NWKS. Saya menyampaikan kepada jenderal-jenderalnya agar membentuk satu grup masing-masing, grup binaan masing-masing. Di samping kita punya grup NWKS yang dulu istri saya membuat, juga membuat grup lagi dan adakan pertemuan rutin. Pertemuan rutin semisal seminggu sekali. Kalau seminggu sekali mungkin ada yang bisa, ada yang juga enggak, minimal 2 minggu sekali. Nah, di kami juga ada untuk acara bulanan itu home sharing rutin, setiap bulan sekali, disertakan juga ada arisan. Nah, itu bisa mengumpulkan mitra-mitra yang ikut arisan tersebut, juga untuk mengajak mitra baru bisa ikut acara arisan. Acara arisan tersebut istimewa dikarenakan ada arisannya, ada materinya, ada juga sodakohnya. Yang itu sodakohnya dalam arti di situ ada makan minum, bisa kumpul-kumpul seperti yang Pak Yai, Pak Ustadz bilang sodakotun lifdail bala. Keberkahan menyertai kita di dalam pertemuan itu. Alhamdulillah pertemuan-pertemuan yang dibikin, pertemuan-pertemuan yang dialami membawa NWKS bisa seperti saat ini. Untuk jawabannya, untuk kompaknya sekarang kalau leadernya masing-masing kalau sudah satu suara, Bapak Munir, kalau sudah satu suara pasti yang mitra-mitranya mengikuti, karena kepala itu akan berpengaruh kepada ekor. Kalau kepalanya sudah lurus, ya ekornya ikut lurus. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mohon maaf ini apabila jawabannya kok kurang bagus atau kurang memuaskan. Sebisa kami hanya seperti ini menjawabnya. Ada lagi ini pertanyaan Mbak Erni Winarti, bagaimana cara agar mitra kita rajin untuk datang home sharing? Nah, ini dari pertanyaan dari Mbak Erni, bagaimana mitra kita agar datang ke home sharing. Ya, kita awali pertama Mbak, kita awali dari diri kita dulu. Kita adakan home sharing. Apabila kita mengundang acara home sharing, kita datang, mitra-mitra kita datang. Ketika mitra kita mengadakan, juga kita sempatkan untuk kita hadir di situ, bergantian, berkeliling. Kalau ada yang mengadakan, biarpun tidak rutin, kami juga menyempatkan untuk hadir dari rumah ke rumah. Untuk triknya bisa diadakan seminggu sekali, bisa diadakan setengah bulan sekali. Lah puncaknya di arisan tersebut yang tadi saya juga sudah sampaikan, itu kan pertemuan rutin bulanan. Ada yang mau ditanyakan lagi nih sebelum jam 9? Kalau ada, sebisa mungkin kami, kalau ada lagi bisa kami jawab. Calon Pak Stoki harus semangat terus belajar gini. Oh, Pak Kolidin, ya betul, Pak Kolidin tuh. Ayo untuk mitra-mitra NWKS tetap Mas Arifin tetap tenang. Terima kasih yang tetap tenang. Ibnu siapa Masyur, sip ikut upline pokoknya. Pokoknya kuncinya di bisnis NASA yaitu manut upline. Sukses butuh proses. Sukses butuh proses 3 kali. Sukses butuh proses, baru setelah itu sukses. Betul. Terus ini saya mau
Mas Walitin. Mbak Salis Nasa, kalau LDRan gimana Bu cara meyakinkan? Kalau trik LDRan ini belajar dari pengalaman dulu waktu istri pesen NCX itu saya maketin di dulu lah di kantor pos itu waktu itu 400 berapa saya diomelin itu Mbak Salis. Nah, saya karena belum tahu nih sebenarnya. Lah alhamdulillah sekarang sudah tahu ada JBBAI atau apa itu sekarang kan agak lumayan murah. Saya enggak tahu kalau yang bayar itu yang ambil produk. Kalau sekarang kan sudah tahu. Untuk cara meyakinkan jarak jauh gini Mbak. Kalau jarak jauh itu kalau yang satu kerja, yang satu kan sambil menawarkan juga mengumpulkan modal, yang di rumah juga bisa dikasih tahu. Itu kok kita tidak membandingkan suami A dan suami B atau suami Mbak si A, Mbak si B. Kalau suami-suami mereka juga banyak yang yakin, kenapa sih suami kita tidak yakin? Kita harus tahu dulu apa alasannya. Kalau saya sih dulu alasannya saya bukannya ndak terlalu setuju, memang saya ndak ngelihatin aja ndak. Saya paling nganter odol meneh. Nah, paling bidang seperti itu. Karena saya tahu, saya paling takut itu kalau istri anak saya lapar. Soalnya saya jujur ini bisa dikatakan saya makannya banyak, soalnya kebutuhannya banyak, boros orangnya. Jadi saya harus semangatnya lebih. LDR gimana? LDR jawabannya kita harus bisa meyakinkan dan memberikan contoh seperti ini loh, keluarga-keluarga yang yakin di bisnis NASA, kita memberikan contoh, ini foto-fotonya, mereka saja bisa, kenapa kita kok sampai saat ini belum bisa. Kita nggak perlu keras, tapi kita harus tahu triknya. Kuncinya bisnis NASA adalah bisnis meyakinkan. Kalau kita di luar semangat, di prospek, semangat jualan, kita mencari mitra, ketika kita pulang yang di rumah tidak enak menyambut kita, bisnis lagi yang diceritakan, apa kurang makan gitu. Ya kita harus sadar diri, sabar, ikhtiar lah. Ya Allah, kenapa sampai sekarang suami saya kok belum bisa yakin ya? Kenapa istri saya kok belum bisa yakin ya? Kenapa anak saya kok belum bisa yakin ya? Intinya temukan kelemahan itu ya. Suami Mbak Sali sendiri kan sudah tahu titik kelemahannya di mana. Kalau suami saya ini titik kelemahan beliaunya orangnya tidak tegaan. Tidak tegaan, nah itu. Saya beliaunya nggak mau kalau pas saya ada orderan beliaunya nggak mau anterin, saya juga ya nggak apa-apa aku pergi sendiri. Nah di situ titik kelemahan beliaunya pasti kan. Nah itulah Mbak, itu dari istri saya dulu seperti itu caranya. Kalau mungkin kalau Mbak Salih kalau LDR kalau jauh gini aja Mbak, andai kan beliaunya nggak mau bisa libatkan adik, tapi waktu pasti kan ada telepon bersama atau kabar-kabaran, di situ jenengan masuk aja, diselipkan ke berbincang tentang bisnis NASA aja di situ. Wah aku kemarin adik tak suruh itu antar NCX, wah untungnya sekian, sudah tak kasihkan adik saya sekian. Nah di situ nanti beliaunya akan terpanggil atau pemikiran biasa wong kan senang duit toh Mbak. Kalau nggak senang duit toh pasti pikirannya mati berarti. Nah di situ aja langsung selipkan kata-kata seperti itu. Ya itu jawaban dari istri. Nah ini sudah berkat NASA umur 40-an terlihat seperti umur 20-an. Wah sepakat. Walitin semangat terus Mas Komandan. Oke. Ini Astuti semangat pagi Kulon Progo. Ya salam kenal Mbak. Colek Mitra. Oke betul. Musrifa membangun
bagaimana caranya membangun tim agar tidak down? Cara membangun tim agar tidak down, yang ini yang saya lakukan. Kita harus selalu berinovasi. Contoh seperti ini, saya seorang stokis. Saya juga tidak hanya sebagai penunggu gawang. Yang saya lakukan, Mbak. Kita adalah sebagai sampel. Kita adalah contoh. Ibaratnya seorang leader, kita harus berani tampil. Kalau mitranya jual 1, kita jual 2. Kalau mitranya dapat 1, kita dapat 2 atau bahkan 3. Pasti mitranya akan sering bertanya kepada kita, ada timbul kedekatan pada kita. Karena kalau kita hanya duduk, diam, termenung, dalam hati menunggu saja, pasti kebanyakan orang akan berpikir, sana enak, kita ini loh yang nawarin-nawarin gitu. Padahal itu kan tidak ada yang dirugikan di sistem tersebut, karena mitra juga untung, stokis juga untung. Di NASA itu hanya untung-untung saja, semuanya untung, dari konsumen juga untung, manfaatnya produknya bagus. Untuk mitra juga selisih harga juga dari HD sama HK juga banyak. Membangun tim agar tidak down. Agar tidak down, kita harus memberikan contoh, Mbak. Memberikan contoh, Mbak. Memberikan contoh, pertama memberikan contoh closing produk, memberikan contoh untuk dapat mitra baru. Dan ketika kita home sharing, kita mempraktekkan bagaimana cara kita memprospek orang. Kita bisa sampaikan. Di situ kita ambil sampel, mitra kita diajak bincang-bincang bagaimana cara kita bisa closing produk ataupun mitra. Nah, intinya kita semangati terus, Mbak. Karena wajar sebagai seorang manusia itu naik turun seperti itu. Terus kalau kita sudah semangati, kita support mereka, tapi mereka tidak jalan, ya monggo kerso. Karena kesuksesan itu di tangan kita sendiri, ya kan? Kita sebagai upline, kita sebagai stokis, kita hanya memberi support, memberikan bimbingan, memberikan apa yang kita lakukan itu kita duplikasikan. Apa yang upline kita dan guru besar kita berikan ilmunya, kita duplikasikan ke jaringan kita. Terus kalau mereka masih juga belum jalan, ya jangan fokus ke situ. Bukannya kita membiarkan begitu saja, tidak. Biarkan mereka untuk mencari jati dirinya mereka. Karena kalau kita seringnya berantem, kita fokusnya di situ, yang sama-sama tidak maju. Yang lagi semangatnya jadi hilang. Ya. Sama-sama tidak maju akhirnya. Mbak Kurnia Hayati Nasa, Mbak mau tanya cara menghadapi suami yang kalau istrinya berpenghasilan melebihi suami, si suami merasa direndahkan. Kalau pertanyaan seperti itu, suami gini, Mbak, bilang aja sebagai istri sama suami, saya itu betul-betul sayang banget sama ayah atau sama bapak atau sama suami, kalau panggilnya apa, atau ayah yang kita panggil seperti itu. Karena sesayangnya saya kepada bapak atau ayah atau mas, saya mencari penghasilan karena ingin merasakan beban yang bapak pikul atau yang mas pikul biar terasa ringan. Karena kebutuhan keluarga itu bukan hanya bertumpu pada suami. Iya, secara agama memang kebutuhan cara kecukupan ekonomi keluarga di tangan suami. Tapi ingat, mbak atau ibu, kebutuhan anak itu dua-duanya harus menyokong. Saya berikan contoh seperti ini. Kalau saya kan bercerita sama mitra saya, andai kata anak itu meminta jajan, kebetulan suami belum ada uang, tidak ninggalin uang, beliau seorang suami bekerja, dia tidak ninggalin uang kepada kita. Kalau anaknya minta jajan, apakah akan bilang nanti nunggu bapakmu pulang atau gimana? Pasti kita bingung, nggak karuan, anaknya sudah nangis, belum dibelikan jajan, suaminya belum pulang.
karena anak itu membutuhkan kasih sayang dari dua belah pihak, dari ibu juga dari bapak. Intinya gini Mbak, kalau penghasilannya kita melebihi dari penghasilan suami ini, kasih sayang kita jangan berkurang, perhatian kita juga jangan berkurang. Kalau andai kan kita sibuk dalam kerja kita nggak mengurusi, cari aja pembantu atau apa yang kita untuk melayani suami. Walaupun kita pun harus juga ada adab sama suami juga ada, bahasa kita yang halus, jangan bentak-bentak. Pasti insya Allah suami juga akan menerima semua itu. Nah, mungkin itu jawabannya. Mbak Tina, salam kenal Mbak. Ya, salam kenal juga Mbak. Mbak Jana. Halo Mbak Jana. Halo. Live ya. Siti Maisyaro, salam kenal dari Karanganyar. Ya, salam kenal kembali Mbak. Ida Mutiara Nasa, sehat, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Erni Winarti, bagaimana cara agar mitra kita rajin untuk datang home sharing, Mbak? Tadi sudah dijawab yang waktu di atas. Untuk caranya kita home sharing agar bisa datang rutin, kita adakan ya sering lah, 1 minggu sekali atau misal seminggu. Kita bisa bagi harinya beda-beda di tadi kan sudah nah terus monggo Pak Heri. Suharti Nasa, terima kasih Mbak sharingnya, alhamdulillah. Bunda Ratna. Oke, Alek. Yes. Alek, amin. Tina amin. Tina semangat pagi. Pring Sewu Lampung hadir. Mbak Eni Rosita, halo Mbak. Utik Nasa, semangat pagi. Jogja Sleman hadir, yes. Isti Aurora, Mahmud Aplan Asri Pena. Oh, nah ini mitra saya juga ini Mbak Isti Aurora, semangatnya luar biasa. Ada Erni Winarti, siap Mas Her, terima kasih untuk solusinya. Ya, sama-sama Mbak. Tips kok bisa borongan ikut pendidikan di Jogja? Oh, tips kok bisa borongan ikut pendidikan di Jogja? Ayo, baik. Itu tip borongan kok. Kenapa bisa ikut pendidikan di Jogja kok bisa berbarengan? Iya, karena suksesnya ingin bareng-bareng Pak. Nah, semisal masuk beli mobil satu, apa yang mau katanya kan Gion sama istri yang sering ingin beli mobil sendiri. Kalau beli sendiri saya naik apa Bapak, kan gitu. Lah, itulah karena kita sukses itu kan pasti dirasakan bersama. Nah, saya, istri juga anak saya juga merasakan. Dari bisa gini intinya kan semuanya adalah teman. Masuk yang satu ikut pendidikan, yang satunya kok enggak. Nah, kalau nanti yang sukses salah satu gimana? Yang satunya kan jadinya keterbelakangan atau gimana? Carry ya. Takut mentalnya drop nanti ya. Ini dari Mbak Eka. Ya, dari Mbak Eka Christian. Salam Mbak dari Ungaran. Bagaimana caranya Mas Heri jual pupuk Nasa di Weleri? Ungaran pupuk belum begitu ramai, dapat orderan pupuk pasti konsumen di luar wilayah kami Mas. Kalau saya konsumennya pupuk tetangganya enggak tetangga kabupaten Mbak, cukup di tetangga kecamatan saja. Yang beda itu hanya di tempatnya Mas Arifin dan Mas Kholil, itu yang tetangga kabupaten. Tapi itu deket. Untuk saya jualan pupuk Nasa itu trik saya gini Mbak. Kita misal ada di satu desa, kita mengenal kepada orang yang terpandang di situ. Semisal saya juga punya mitra itu dari kepala desa ada. Saya punya mitra dari Nasa itu di kepala desa ada 3. Pokoknya kita mencari orang yang berpengaruh di desa tersebut. Kan kita bisa melihat potensinya di sana. Bagaimana pertaniannya. Saya mengenalkan. Juga saya memakai video Mbak. Waktu itu saya berkunjung ke Pandan Simo. Itu sebagai alat kami untuk mengenalkan di masyarakat. Pupuk Nasa itu hebat. Hebatnya gimana Mas? Wong sama-sama pupuk, sama-sama disemprot.
Hebatnya gini, di lahan pasir saja bisa hidup, apalagi di lahan tanah. Nah, kami setahun yang lalu mungkin Mas Aplen masih ingat waktu bulan puasa juga pernah ke kebun buah langkanya miliknya Bapak Ardi. Itu juga untuk promo, untuk promosi di bahan. Nah, terima kasih sudah Mbak Eka. Mungkin itu jawabannya. Nah, bisa nanti. Semangat nih Mbak Eka ini. Yo, Mbak calon stokis. Nah, ini Mbak Wulan. Semangat, selamat Mbak. Aman dan aman tentrem bil. Ibnu Masyur, bagaimana cara meyakinkan mitra agar saling bersinergi? Triknya bagaimana cara ini dari mitra saya sendiri yang menyanyikan ini, Bapak Nur Kholidin. Bersinergi pertama yaitu kita berikan contoh saja yang Aplen lakukan. Kalau semisal saya bisa bersinergi sama jenengan, nanti pasti mereka melihat awal-awal kalau ada yang belum kurang bersinergi, mungkin butuh waktu proses untuk pendekatan atau pereratan. Kita bisa contoh dari ambil dari tali apa? Kita contoh kawat atau bendrat ya Mas Kholidin, itu kan si eratnya kalau sudah diulir atau dipuntir berulang-ulang. Waduh, maaf ini waktunya udah kelewatan jauh. Jam 9 lebih 13 menit. Ini mohon maaf sekali kalau melebihi kapasitas jadwal. Karena ini rombongan satu keluarga, jadi tidak bisa fokus di waktu. Manut Aplen, yes. Banget itu. Harus Manut Aplen itu enak ya Pak. Hikmah Yusri dari Ungaran hadir ya. Nah ini Mbak. Oke, bagaimanakah cara membangun jaringan yang baik dan bagaimana cara memberi? Nanti kita bisa japri ya Mbak. Ya japri Mbak. Mitra saya Mbak Siti Kumsatan, wah luar biasa ini, luar biasa. Insya Allah calon diamond ini. Mbak Ati, Korea, semua karena cinta Mbak. Yes. Salam Mbak Ati. Maaf ya yang lain tidak bisa karena waktunya juga terbatas. Maaf sekali. Sebenarnya saya juga masih mau sharing-sharing banyak, tapi karena ini waktunya sudah terbatas dan yang online juga sudah separuh dari tadi. Sekarang 57 orang. Oke, mungkin musik kita sebelum kita akhiri, kita berterima kasih kepada sebelum kita akhiri acara pada malam ini, kelas KDI 513, kita bisa mendengarkan musik dulu agar suasana batin adem. Sami terima kasih kepada guru-guru besar kami yang telah membimbing kami bisa seperti sampai saat ini. Terima kasih kepada Aplen-Aplen kami. Terima kasih kepada mitra-mitra kami di dalam jaringan maupun di luar jaringan yang malam ini menyempatkan waktu untuk menyimak acara live ini. Semoga pertemuan di media sosial ini sebagai jalan kita menuju keberkahan. Semoga kita selalu senantiasa sehat walafiat, negara kita diberikan keselamatan, wabah yang sedang melanda bumi pertiwi, melanda di bumi
semua di negara di dunia sedang merasakan wabah COVID-19 atau Corona. Semoga segera bisa diangkat oleh Allah Ta'ala, kita bisa berkumpul lagi, normal lagi, kita bisa mencari rezeki dengan mudah. Semoga di tahun ini, di tahun 2020, yang mempunyai impian-impian segera terwujud, yang sakit segera sembuh, ya Allah. Yang masih kekurangan, semoga bisa dilipat gandakan rezekinya pada malam ini. Kami sekeluarga dari tim Stokis NASA H2430, tim berterima kasih sekali atas pemberian waktu kami bisa sharing-sharing malam ini. Biarpun kami belum bisa apa-apa, setidaknya kami memberikan waktu untuk kami berbicara. Terima kasih Mas Aplen, terima kasih Mas Fendi yang telah mengenalkan kami bisnis NASA yang bisa membawa perubahan pada keluarga kami. Semoga keluarga kami bisa ditirukan keluarga-keluarga yang lain. Kami juga kepingin seperti keluarganya Mas Bagus, keluarganya Bapak Mosleh yang bisa diamond semua. Semoga tim NBKS pun bisa seperti mereka, seperti beliau-beliaunya yang sudah sukses di NASA. Amal jariah ilmu-ilmu ini untuk para guru besar, para leader, semoga Allah berikan tercurahkan untuk para guru besar kita, diberikan kesehatan. Pak Ardi yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya. Yang malam ini sedang susah, semoga diberikan segera gembira. Yang sedang ada musibah, sedang ada masalah, semoga dimudahkan urusannya. Terima kasih sekali lagi untuk guru-guru besar, para Aplen, dan mitraku NBKS tercinta, semua mitra NASA di luar jaringan kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila perkataan kami menyinggung atau melukai perasaan Bapak Ibu semua. Dengan hormat, bukan kami ingin menyinggung, karena ini untuk kemajuan kita bersama. Sukses kita dapat kita raih, sukses dapat kita raih, karena kita mau berproses. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.